Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Sahrul Anan, Prodi PGSD semester 1 kelas 1A pagi. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan rangkuman mata kuliah landasan pendidikan dari pertemuan 1 sampai 7. Langsung saja ke materi. Pertemuan pertama yaitu pengertian landasan pendidikan. Landasan yaitu sebagai landasan dasar tempat bertumpu, sedangkan pendidikan suatu proses pembelajaran dan pengetahuan. Jadi pengertian landasan pendidikan yaitu sebagai acuan atau tolak ukur dalam proses pendidikan. Landasan ini dapat dijadikan sebagai dasar pegangan dalam pendidikan. Pertemuan yang kedua yaitu definisi pendidikan. Pendidikan dalam arti luas dan pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan di sini yang berarti pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi lainnya melalui penelitian, pengajaran, dan pelatihan. Yang ke-1, pendidikan dalam arti luas yaitu proses interaksi manusia sebagai individu dengan lingkungan alam semesta, lingkungan sosial, seperti sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Pendidikan dalam arti luas juga dapat diartikan sebagai segala pengalaman hidup atau pembelajaran dalam berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berdampak positif. Yang kedua, pendidikan dalam arti sempit, yaitu interaksi antar pendidik dan peserta didik yang terjadi baik di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Pendidikan dalam arti sempit ini sering dikaitkan dengan sekolah. Pertemuan yang ketiga yaitu berbagai macam jenis lingkungan pendidikan. Jenis lingkungan pendidikan ada 3 macam, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti, yaitu ibu, ayah, dan anak. Adapun faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak, memberikan dasar pendidikan sosial, dan meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Yang kedua, jenis lingkungan pendidikan sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dikirimkan anak ke sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan. Yang terakhir, jenis pendidikan masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga ya, setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di sekolah. Bila dilihat dari ruang lingkup masyarakat, banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Namun justru keanekaragaman inilah dapat memperkaya budaya dan bangsa Indonesia. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksanaan asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas. Di masyarakat lah orang akan meneruskan hingga akhir hidupnya.
segala pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan, keluarga, dan di lingkungan sekolah akan dapat berkembang dan dirasakan manfaatnya dalam masyarakat. Yang keempat yaitu pendidikan menurut pendekatan fenomenologis. Pendidikan menurut pendekatan fenomenologis dilihat dari sudut pandang pedagogik. Pendidikan sebagai sistem adalah penerapan pandangan sistem dalam upaya memahami suatu atau memecahkan suatu masalah. Apabila kita mengaplikasikannya pendekatan sistem dan mempelajari pendidikan, maka dapat didefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adapun komponen-komponen pendidikan yaitu komponen atau perangkat pendidikan merupakan bagian penting dari pendidikan sebagai sebuah sistem. Sistem akan berjalan dengan baik jika komponen di dalamnya berfungsi dengan baik. Pertemuan yang kelima ialah peran penting manusia dalam konteks pendidikan. Hakikat pendidikan untuk manusia yaitu pendidikan memiliki tujuan dan bermaksud untuk membantu manusia dalam pengembangan kemampuan, minat, bakat, dan potensi-potensi dalam setiap diri manusia. Potensi-potensi dalam diri manusia tersebut ini merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia yang sebenarnya. Yang pertama, hakikat manusia. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang dikaruniai tenaga dalam, yang berarti perasaan, yang mampu menggerakkan dirinya supaya dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, hakikat pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan akan selalu berkaitan dengan kegiatan pendidik, mengajar, dan melatih. Dan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya dan usaha untuk memanusiakan manusia. Adapun peran manusia dalam pendidikan, pada dasarnya manusia dalam pendidikan berperan sebagai satu pendidik. Dalam hal ini pendidik berfungsi. Yang ke-1 pendidik sebagai demonstrator. Yang kedua pendidik sebagai pengelola kelas. Yang ketiga pendidik sebagai mediator dan fasilitator. Pertemuan yang ke-6 berbagai jenis landasan pendidikan. Ada 4 jenis landasan pendidikan, yaitu yang pertama landasan religius pendidikan, yang kedua landasan filosofis pendidikan, yang ketiga landasan ilmiah pendidikan, dan yang keempat landasan yudiris atau hukum pendidikan. Pertama-tama landasan religius pendidikan ialah mencakup asumsi dan teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolaknya. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan. Landasan ini mencakup berbagai asumsi dan teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolaknya. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Landasan ini dikenal juga dengan landasan empiris, teori, atau faktual pendidikan. Dalam landasan ini merupakan pendekatan berbagai cabang atau disiplin ilmu yang saling berhubungan dalam rangka praktik pendidikan. Dan yang terakhir, landasan yudiris atau hukum pendidikan. Dalam landasan yudiris ini mencakup mengenai asumsi atau teori yang di mana sebenarnya itu didapatkan dari perundang-undangan atau hukum-hukum yang berlaku di perundang-undangan. Yang terakhir, pertemuan ke-7 yaitu pendidikan sebagai ilmu dan seni. Yang pertama, pendidikan sebagai ilmu. Karena dalam pendidikan melibatkan landasan keilmuan yang bersifat teoris dan praktis. Yang kedua, pendidikan sebagai seni. Dikarenakan hasil dari pendidikan itu merupakan karya seni yang mempunyai nilai pendidikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam teori tersebut. Saya juga masih belajar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.